sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah legenda yang selalu mencekam penduduknya. Mereka menyebutnya Banaspati, roh jahat yang sering terlihat sebagai bola api melayang di malam hari. Kisah tentang asal-usul Banaspati telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun hanya sedikit yang benar-benar tahu kebenarannya. Ratusan tahun yang lalu, desa itu dikenal sebagai Desa Tirtabumi. Desa ini makmur dengan sawah yang subur dan sungai yang jernih. Namun kemakmuran desa ini memiliki harga yang tak pernah dibicarakan secara terbuka. Di pusat desa, ada seorang dukun sakti bernama Ki Gantara. Ia terkenal mampu menyembuhkan berbagai penyakit, tetapi juga dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Ki Gantara adalah seorang dukun yang dihormati sekaligus ditakuti. Ia memegang peran penting sebagai penjaga spiritual desa. Dalam ritual-ritualnya, Ki Gantara sering memanggil roh-roh pelindung untuk menjaga desa dari bencana dan serangan gaib. Namun kekuatan besar selalu datang dengan konsekuensinya. Sejak muda, Ki Gantara mempelajari ilmu hitam dari seorang guru di Gunung Terlarang. Ilmu itu memberinya kekuatan untuk memanggil dan mengendalikan arwah penjaga yang disebut Danyang Api. Dengan bantuan arwah ini, Ki Gantara mampu melindungi desa dari berbagai ancaman, baik manusia maupun makhluk halus. Namun ada satu syarat. Setiap 10 tahun Ki Gantara harus melakukan ritual api abadi. Sebuah upacara mengerikan yang membutuhkan nyawa manusia sebagai persembahan. Persembahan ini disebut sebagai penyeimbang, agar roh-roh pelindung tetap puas dan tidak berbalik menyerang desa. Pada tahun keempat ritual, korban yang terpilih adalah Jaya, seorang pemuda yatim piatu yang tinggal di pinggiran desa. Jaya dikenal sebagai pemuda pekerja keras, meski sering dipandang rendah oleh penduduk desa karena statusnya. Ketika Jaya mengetahui bahwa dirinya akan menjadi korban, ia merasa hidupnya tidak adil. Ia memutuskan untuk melarikan diri bersama kekasihnya, Sekar, yang juga seorang gadis dari desa tersebut. Namun melarikan diri dari ritual itu bukanlah hal yang mudah. Malam itu, di tengah kegelapan, mereka mencoba kabur melewati hutan. Namun Ki Gantara segera mengetahuinya. Dengan mantra gelap, ia memanggil roh-roh penjaga untuk mengejar mereka. Jaya dan Sekar tertangkap di pinggir sungai. Ki Gantara yang dipenuhi kemarahan memutuskan untuk mengorbankan keduanya sekaligus. Di tengah lingkaran api, ia mengucapkan mantra untuk mengikat arwah Jaya dan Sekar pada roh penjaga desa. Api ritual berkobar lebih besar dari biasanya, dan penduduk desa hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Malam itu, suara jeritan Jaya dan Sekar menggema di seluruh desa Tirtabumi. Kobaran api di tengah ritual semakin besar, memantulkan bayangan Ki Gantara yang tengah melafalkan mantra terakhirnya. Namun sebelum mantra selesai, sesuatu yang aneh terjadi. Sekar dengan kekuatan terakhirnya berteriak lantang.
api ini tidak akan pernah menjadi milikmu. Kau akan menjadi budak dari kekuatan yang kau ciptakan sendiri. Kata-kata itu bukan sekedar sumpah. Sekar ternyata memiliki rahasia. Ia mempunyai darah keturunan seorang pemangku adat yang pernah menjaga keseimbangan spiritual desa sebelum Ki Gantara berkuasa. Ia memanggil kekuatan dari alam. Seketika lingkaran api berbalik arah. Ki Gantara yang berdiri paling dekat dengan pusat api tertelan oleh kobaran tersebut. Teriakan Ki Gantara terdengar memekakan, namun itu bukan teriakan manusia biasa. Api yang melahap tubuhnya berubah menjadi bola api besar, melayang ke udara dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan lahirlah Banaspati. Ketika bola api itu menghilang ke hutan, suasana hening mencekam. Di keesokan harinya, desa seperti mati. Para penduduk yang malam itu bersembunyi di balik pintu mereka, keluar dengan wajah pucat. Di tempat ritual, hanya ada abu hitam yang tersisa. Jaya dan Sekar tidak ditemukan. Namun ada jejak lingkaran api yang menghitam di tanah. Para sesepuh desa menggelar pertemuan darurat. Mereka memutuskan untuk tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Berharap warga bisa melupakan apa yang mereka saksikan malam itu, dan mereka bisa melanjutkan hidup seperti biasanya. Namun semua itu tidak bisa berakhir begitu saja. Beberapa minggu setelah kejadian itu, penduduk mulai melaporkan penampakan bola api melayang di malam hari. Bola api itu, yang disebut sebagai Banaspati, sering terlihat di sekitar desa, terutama di area hutan dan sawah. Setiap kali Banaspati muncul, orang-orang mendengar suara gemuruh seperti kayu terbakar. Korban pertama adalah seorang petani yang pulang terlalu larut dari sawahnya. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya hangus terbakar. Tidak ada yang berani mendekati lokasi kejadian, kecuali sesepuh desa yang mengenakan jimat pelindung. Beberapa hari setelah itu, salah satu penduduk desa mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, Sekar muncul dengan wajah tenang, namun suaranya penuh peringatan. Ki Gantara belum selesai. Ia mencari pengganti untuk membebaskannya dari api abadi. Kalian harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Mimpi itu membawa harapan sekaligus ketakutan. Apakah mungkin kutukan itu bisa dipatahkan, atau ini adalah hukuman yang akan terus menghantui mereka? Di suatu hari, seorang pemuda bernama Raka datang ke desa. Ia mengaku sebagai seorang pejalan yang tersesat, namun ada sesuatu yang berbeda darinya. Raka membawa tongkat kayu dengan ukiran simbol-simbol kuno dan tampak mengenakan jubah putih yang tampak bersih meskipun ia telah menempuh perjalanan panjang. Penduduk desa awalnya curiga, tetapi Raka menunjukkan pengetahuannya tentang Banaspati. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah murid dari seorang guru spiritual yang pernah melawan roh jahat di Gunung Larangan. Banaspati bukan hanya kutukan, ia adalah siklus.
Jika tidak dihentikan, desa ini akan dilahap oleh api seperti yang terjadi pada desa-desa lain di masa lalu, ujar Raka. Kemudian Raka meminta penduduk desa menunjukkan lokasi tempat ritual terakhir dilakukan. Bersama beberapa pemuda pemberani, ia memulai perjalanan ke hutan larangan, tempat Banaspati sering terlihat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan tanda-tanda kehadiran Banaspati, lingkaran tanah yang hangus, pohon-pohon yang terbakar sebagian, dan udara yang terasa lebih panas dari biasanya. Namun Raka tampak tenang. Ia mempersiapkan sesajen, lilin, dan mantra perlindungan untuk mengikat Banaspati. Ketika malam tiba, bola api besar muncul di antara pepohonan. Banaspati melayang dengan gerakan lambat, tetapi auranya memancarkan kekuatan yang sangat panas. Para pemuda ketakutan, tetapi Raka berdiri teguh. Lalu Raka mulai melafalkan mantra yang ia pelajari dari gurunya. Bola api itu tampak bergetar, dan suaranya semakin gemuruh. Banaspati menyerang, menyemburkan api ke arah Raka, tetapi ia mengarahkan tongkat kayunya yang dipenuhi energi cahaya. Pertarungan itu berlangsung lama. Mantra Raka berulang-ulang menggema di udara, melawan jeritan Banaspati yang memekakan telinga. Akhirnya dengan mantra terakhirnya, Raka berhasil mengikat Banaspati ke dalam sebuah kendi tanah liat yang telah diberi segel. Setelah Banaspati terkunci, Raka memberikan kendi itu kepada sesepuh desa. Ia memperingatkan mereka untuk tidak pernah membuka segel tersebut. Namun ia juga mengatakan bahwa roh Ki Gantara masih mencari kedamaian. Jika kalian menemukan cara untuk mengembalikan keseimbangan spiritual di desa ini, mungkin roh itu bisa dibebaskan dengan damai. Hingga saat itu, kalian harus menjaga kendi ini dengan baik. Penduduk desa kini hidup dengan lebih waspada. Malam-malam kembali sunyi, tetapi mereka tahu bahwa bayangan masa lalu masih mengintai. Desa Tirtabumi selamanya diingat sebagai tempat lahirnya Banaspati, dan kisah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi.